Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala kama ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat jamaah Ansar Masjid Raya Asate yang kami hormati, merupakan kelanjutan dari kultum zuhur kita tadi. Kita sudah maklum bahwa bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulan umatku. Dan ini sudah kita bicarakan bahwa betapa bercucuran hadiah-hadiah dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kita umat Muhammad. Ibadah kita dilipat gandakan, dosa kita dihapuskan dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan secara utuh dan maksimal, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan itulah yang melatar belakangi sehingga sehari setelah Ramadan lenyap di hadapan kita tepat berada pada Aidil Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Dan ini pula lah yang menjadi dasar orang-orang yang beriman gembira hatinya ketika masuknya bulan suci Ramadan. Nabi kita menyebutkan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang gembira hatinya dengan masuknya bulan Ramadan, maka haram tubuhnya disentuh oleh neraka. Tentu dasar kegembiraannya adalah dasar yang kuat. Nah, ini adalah dua dasar. Pertama, ibadah akan dilipat gandakan. Dan ini beranjak dari kesadaran bahwa ibadah kita masih kerdil dibanding dengan ibadah umat tempo dulu lantaran umurnya panjang. Kemudian dasar kegembiraan yang kedua, dihapuskan segala dosa kita. Dan ini juga merupakan dasar yang kuat karena kita sadar betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan selama 360 hari atau selama 1 bulan penuh, sehingga kita berhak menyandang predikat kayaumin waladatu ummuh. Umat Muhammad itu pada tanggal 1 Syawal seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibunya, bersih suci. Nah, ini yang menyatakan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan bahwa yang mengancam kita adalah Nabi ini kan berfirman pula, bersabda pula, kam min shaimin laisa lahu min siyami wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali haus dan lapar. Nah, bagaimana pula ancaman ini bisa kita hindari? Nah, ini bergantung kepada persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan atau istiadat, persiapan kita. Nah, Nabi kita Muhammad SAW telah menuntun kita pergunakan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya sebagai suatu ruang dan waktu untuk bersiap menghadapi Ramadan. Di negeri kita ada tradisi sebelum masuk Ramadan balimau. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, balimau itu adalah tradisi lama di negeri kita. Bahkan bisa saja tradisi balimau itu terkait dengan tradisi nenek moyang kita. Karena kita tahu bahwa nenek moyang kita pada awalnya tidaklah beragama Islam. Di antaranya terkesan dalam sejarah adanya nenek moyang itu mandi di sungai. Sebut saja Sungai Sindu di India bersama-sama. Nah, tradisi ini kembali hidup dan dilakukan sebelum masuk Ramadan. Itu Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat telah memfatwakan sebaiknya tradisi balimau yang seperti ini kita tinggalkan. Nah, lalu bagaimana? Kita kembali kepada apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Setidaknya pada kesempatan ini secara ringkas akan kita sampaikan ada 5 tuntunan Rasulullah yang patut dan wajar kita lakukan sebelum masuk Ramadan, dan itu adalah isti'adadur Ramadan, mempersiapkan diri untuk masuk Ramadan.
Pertama, syahrul doa. Bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan berdoa. Memang saban waktu kapanpun dan dimanapun kita berdoa, tapi di bulan Sya'ban kita banyak berdoa. Lalu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, minta rahmat yang berlimpah. Dari rahmat yang berlimpah itu utamanya adalah kesehatan lahir batin untuk persiapan Ramadan. Karena tanpa sehat lahir, tanpa sehat batin, itu agak sedikit mengganggu nanti kita melaksanakan amal Ramadan atau berpuasa siang, beribadah malam. Dan mintalah kepada Allah rahmat sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban ini Syahrul Qura. Nabi kita menyebut bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan membaca Quran. Jadi Nabi kita dengan para sahabat di bulan Sya'ban itu banyak membaca Al-Quran. Nah, setelah kita coba untuk menelusuri di berbagai sumber, ternyata membaca Al-Quran itu masih berkaitan untuk menggembleng mental kita di dalam menghadapi Ramadan. Karena bagaimanapun dalam menghadapi Ramadan itu sisi mentalitas sangat ditentukan. Ini sehari penuh tidak makan tidak minum. Yang biasanya kita makan, biasanya kita minum, sekarang sehari penuh kita tidak minum. Dan kita tidak pernah lepas dari melihat makanan, melihat minuman. Jadi kesehatan mental sangat ditentukan sekali dengan banyak membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu syifa lima fis sudur, mengobat apa yang ada di dalam hati. Mental kita akan menjadi stabil dengan membaca Al-Quran. Bahkan terakhir, setelah diselidiki lebih dalam, ternyata membaca Al-Quran yang banyak itu membantu menyembuhkan penyakit jantung. Nah, karena jantung berdebar-debar itu termasuk indikasi sakit mental. Maka Al-Quran dengan banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban itu mental kita akan menjadi sehat. Maka berilah target. Kalaupun tidak akan 2 kali, 3 kali, agak 1 kali khatam Al-Quran selama bulan Sya'ban itu. Yang ketiga, bulan Sya'ban itu juga disebut dengan Syahrul Sholawat, bulan selawat. Bulan selawat. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, Nabi kita mengatakan bahwa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Karena surat Al-Ahzab ayat 52 itu turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawat pula lah kepada Nabi. Jadi pada bulan Sya'ban ini saya mendapat selawat dari Allah, kata Nabi. Bahkan dari malaikat. Dan kalian semua juga diperintah untuk berselawat kepadaku. Bapak Ibu jemaah sekalian, inti selawat juga balik kepada mempersiapkan diri masuk Ramadan. Karena begini, ketika Allah berselawat itu artinya Allah memberi rahmat. Jadi Allah berselawat kepada Nabi, Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Wa malaikatahu, dan malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maknanya malaikat bersalawat kepada Nabi? Malaikat memohonkan kepada Allah agar atau kiranya doa Nabi Muhammad dikabulkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak doa Nabi Muhammad yang terkait dengan kita. Satu di antaranya Nabi pernah berdoa, ya Allah, kalau begini rasa sakitnya mati, maka kumpulkanlah sakit mati umatku dan berikan kepada aku. Ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat itu Nabi mau memberikan keterangan, mau memberikan tausiah. Sebelum Nabi salam, Nabi sudah menangis. Air mata Nabi menetes. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Nabi menjawab, aku tak mampu menyampaikan ini, tapi aku harus menyampaikannya. Apa itu? Allah baru saja memberitahukan kepada aku bahwa apabila umatku bangkang kafir, tak sholat, bangkang sombong, hasad, dengki, dia sangat diancam oleh kematian yang sangat sakit. Dan sakitnya kematian itulah yang membuat aku menangis. Dan aku berdoa,
berikan rasa sakit umatku itu kepadaku. Allah tak mengabulkan. Apa itu rasa sakitnya dan bagaimana bentuk rasa sakitnya ya Rasul? Lalu Nabi menyuruh, tolong cari kambing itu agak 70 ekor apalah. Setelah kau dapat 70 ekor kambing, kau gantung kambing itu. Setelah kau gantung dalam keadaan hidup, kau kupas kulitnya. Betapa sakitnya kambing itu dikupas. Kumpulkan sakit-sakitnya 70 itu menjadi satu. Itulah sakitnya sakaratul maut bagi orang-orang yang engkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang hasad, orang yang dengki, yang beragama tak benar. Nah sayang, doa ini aku tidak kabulkan oleh Allah, dan Allah tetap memberikan kepada orang berhak menerimanya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW berdoa, ummati, 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 umatku, 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 hindarkan umatku dari sakit itu ya Allah. Itu doa Nabi. Nah ketika malaikat berselawat kepada Nabi, itu seolah malaikat, ya Allah kabulkan doa Nabi Muhammad. Apa doanya? Yang tadi itu untuk kita juga, agar kita selamat dari rasa sakit mati yang seperti itu. Kita harus modal ibadah sebanyak-banyaknya. Nah ini Ramadan menunggu kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini Sya'ban ini juga dengan syahrul sedekah, bulan bersedekah. Kita yakin bahwa pada setiap saat kita bersedekah Bapak dan Ibu, tak berhenti kita bersedekah. Tiada hari tanpa bersedekah. Tetapi Nabi kita menghendaki agar ditingkatkan sedikit sedekah itu di bulan Sya'ban. Nah, sedekah itu kata-katanya dekat dengan sedekah. Sidik, sedekatan. Artinya dalam bahasa kita bukti. Bukti apa? Bukti kelurusan kita, bukti kesidikan kita, bukti iman kita. Jadi orang yang imannya kuat, dia gampang bersedekah. Satu kali Nabi mengumpulkan para sahabat, lalu Nabi menyampaikan betapa pada waktu itu kondisi umat Islam butuh kepada kos ataupun dana. Masing-masing sahabat turun tangan. Ada yang menyedekahkan 1/4 hartanya, ada yang menginfakkan separuh hartanya, ada yang menginfakkan 2/3 hartanya. Terakhir Abu Bakar tunjuk tangan, aku menginfakkan seluruh hartaku. Nabi bingung dan bertanya, Abu Bakar, kau infakkan seluruh hartamu, apa yang tertinggal untukmu? Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, meskipun aku menginfakkan seluruh hartaku, namun aku masih memiliki harta yang jauh lebih berharga dari itu. Apa itu, kata Nabi? Aku masih punya Allah dan Rasul. Nah, iman setebal apa yang mampu berbuat seperti ini? Nah, makanya orang yang bersedekah itu adalah bukti iman. Jadi dia boleh beribadah banyak, dia boleh berpuasa banyak, tapi bersedekah nggak ada, yaitu agak kurang diharapkan yang seperti itu. Nah, di bulan Sya'ban banyaklah sedekah kita. Yang terakhir, yang kelima, Nabi kita juga menganjurkan, ini bulan Sya'ban adalah syahrul silah, syahrul rahim, bulan bersilaturahmi. Karena Sya'ban itu juga artinya berkumpul dengan sanak famili Bapak dan Ibu. Sebelum Ramadan masuk, mari kita bersilaturahmi. Nabi turun ke bawah menyuruh umat untuk bersilaturahmi. Dalam konteks apa? Fa'fu wasfahu. Nah, setelah kita coba untuk menganalisa lebih dalam, ternyata konteksnya langsung Bapak. Jangan sampai ada dendam di bawah ke bulan Ramadan. Karena Nabi kita mengatakan khamsatu asya tuhbatu shaum. Ada 5 yang akan menghancurkan ibadah puasa. Kelima-limanya ini berkait dengan silaturahmi. Yang pertama, al-kizbu, berdusta. Wa puaso wa beluto, api palu puaso. Biasanya orang akan terpanggil berdusta, mengicuh, menyatakan yang tidak benar kalau silaturahimnya kurang, sehingga dikicuhnya orang. Yang kedua, al-ghaibah, bergunjing. Nah, ini rawan sekali ini.
Sore-sore menjelang waktu berbuka datang, duduk-duduk berdua bertiga, kita rawan bergunjing. Apalagi kalau kita sudah ngomong berdua bertiga mau tu judul cerita yang paling menarik tentang orang. Kita berpuasa itu berbahaya. Laki sianu, bini sianu, mama sianu, ponakan sianu. Ini tolong kita pelihara betul, jangan sampai ada ghibah. Nah yang ketiga, namimah, mengumpat. Kita berpuasa kita mengumpat. Contoh satunya, wak kebarangke hujan labek tibo, lah hujan pelasi hujan mah. Itu kalau kita teruskan nan pelasi siapa? Siapa menurunkan hujan? Semuanya adalah rahmat. Itu namanya mengumpat. Dah ada orang mah bangsa itu main mah bagi nama galek. Bukan itu. Hari ini mungkin seperti itu, besok mungkin banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yaminul ghumus. Yaminul ghumus, sumpah palsu. Demi Allah saya tak lakukan, padahal melakukan. Buruk nak cari angkatan Tuhan mencari ada, padahal benar kita melakukan. Itu sudah termasuk yaminul ghumus, sumpah palsu. Kita sedang berpuasa, porak-porak dalam puasa kita. Yang terakhir yang kelima, nazarah bisyahwat, melihat lawan jenis penuh dengan syahwat. Duduk di kursi madok ke jalan, metong nang kateh nang ke bawah, kok lalu cek terperhatikan dengan syahwat. Kita berpuasa, ibadah puasa kita akan bisa menjadi hilang. Obat yang paling mujarab untuk yang lima ini silaturahmi. Makanya layak istilah di kampung kita mendoa menjelang puasa. Sebenarnya yang menjadi titik tumpu mendoa itu bukan makan, bukan minum, tapi sebelum makan, sebelum minum tuh. Kalau kita nak datang kami istilah ngau pangka sebelum ayah minum nasi ka dimakan, dia awak ke masuk hari bayak bulan bayak, kok ada tersinggung karena ya telantak keturun selama kok nak saling memaafkan kita. Ayo atuh nan silaturahmi nan intinya. Mungkin itu nomor 5 masalahnya. Menghalalkan masing-masing kita saling memaafkan sehingga nanti pas masuk ke bulan Ramadan tidak ada dendam lagi. Sebab kita sanksikan nanti malam tadi sembahyang tarawih dan kurang khusyuk ada yang pajak tu nyerakek dan lo tagak salat, rusak puasa kita, rusak Ramadan kita. Nah jangan itu sampai terjadi. Sebelum masuk Ramadan laksanakanlah fa'fu wasfahu, mulai internal rumah tangga dulu. Kadang ini sering lupa kita, suami istri dan anak-anak menantu ipa bisan nang sarumah terutama dulu fa'fu wasfahu, kemudian bertetangga, kemudian tempat kerja, kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok kerja, salinglah berfa'fu wasfahu di mana saja berjumpa, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga betul-betul lahir batin kita siap, isti'dad, ista'id, kita bersiap untuk memasuki Ramadan. Insyaallah dengan cara demikian Ramadan yang kita lalui tahun ini bisa lebih sempurna dari Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Dan pada tanggal Syawal betul-betul kita berhak memegang predikat kayaumin waladatu ummuh, seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibu. Aidil fitrah, kembali kepada kesucian. Itu yang kita inginkan Bapak dan Ibu. 15 hari lagi masih ada waktu untuk bersiap diri. Mari kita pergunakan Ramadan yang tahun ini dengan mempersiapkan diri di 15 hari Syaban yang masih tinggal dengan sebaik-baiknya. Semoga sama-sama dapat kita amalkan. Mungkin sampai di situ. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.